Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iringgit Horumanggu. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dewasa ini demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu seperti totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer, dan kediktatoran. Sejalan dengan perkembangannya waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, dan pengujian yang terus-menerus. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalangan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Monarki adalah bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Berikutnya ada oligarki, adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Pemerintahan Republik Indonesia adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dan sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Berikut ada prinsip dari sistem politik demokrasi adalah: yang pertama ada pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Yang kedua ada pemerintahan konstitusional. Yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas. Yang keempat ada partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang kelima ada manajemen yang terbuka. Yang keenam ada pers yang bebas. Yang ketujuh pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Yang kedelapan ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kesembilan ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kesepuluh ada pengawasan terhadap administrasi negara. Yang kesebelas ada kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.
Yang ke-11 ada penempatan pejabat pemerintah dengan merit sistem. Yang ke-12 ada konstitusi atau UUD yang demokratis. Berikut ada 8 nilai demokrasi, yaitu yang pertama ada penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Yang ke-12 ada yang kedua menjamin perubahan secara damai dan dalam masyarakat dinamis. Yang ketiga ada pergantian penguasa secara teratur. Yang keempat keempat paksaan sedikit mungkin. Yang kelima ada pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. Yang keenam ada penegakan keadilan. Yang ketujuh ada memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan ada pengakuan penghormatan atas kebebasan. Berikut ada 2 dimensi utama demokrasi, yaitu yang pertama ada kompetisi yang bebas di antara para kandidat, dan yang kedua ada partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Dan juga ada 2 ciri utama, yaitu keadilan atau equality dan kebebasan atau freedom. Berikutnya ada 5 ciri negara demokrasi. Yang pertama itu negara hukum. Yang kedua pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang kelima ada pemilihan umum yang bebas. Yang keempat ada prinsip mayoritas. Yang kelima adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Berikut ada komponen demokrasi, yaitu institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Yang kedua ada pemilu yang bebas dan adil. Berikut ada prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik. Berikutnya ada 6 komponen demokrasi, yaitu yang pertama ada pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua ada partai politik yang demokratis. Yang ketiga ada hubungan sivil militer. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kelima ada supremasi hukum. Yang keenam ada desentralisasi. Demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan, berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokrasi, dan paling penting dalam suasana damai. Berikut check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Berikut dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Kedua, mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya, perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Perkembangan demokratis sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 telah memberi peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah.
merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Terumuskannya format hubungan pusat daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Konsensus mengenai format baru, hubungan sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil, dan hubungan TNI dengan Polri terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan. Berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik. Adapun pelaksanaan demokrasi di masa reformasi lainnya, yaitu pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi, dan yang terakhir konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonomi penuh. Mungkin sekian itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat.